Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai kata antikris dan angka 66 di dalam Alkitab. Saya akan membacakannya dulu di dalam Alkitab yang menjadi acuan, menjadi dasar kita pada saat ini. Di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata begini. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul dengan kata antikristus. Ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, dari kata ini, dari ayat yang kita baca ini, maka kita melihat bahwa di akhir zaman ini akan ada sosok yang disebut oleh Rasul Yohanes bahwa dia adalah antikris. Dikatakan bahwa seorang antikristus, seorang pribadi tunggal, seorang antikristus akan datang, akan muncul di akhir zaman. Antikristus. Coba kita dalami dulu kata antikristus atau kata anti. Kata anti dalam hal ini memiliki dua makna atau memiliki dua pengertian, bahwa yang pertama, kata anti berarti melawan Kristus. Kata anti berarti menggantikan posisi Kristus. Dengan demikian, maka anti Kristus, sosok yang sudah kita baca tadi, satu orang antikristus, dia akan menjadi sosok yang akan melawan Kristus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika dia melawan Kristus, maka dia akan berusaha untuk menggantikan posisi Yesus Kristus. Jadi sosok antikristus ini dia akan berusaha menggantikan kemahakuasaan Yesus Kristus sehingga ia bisa menguasai dunia. Dia akan menguasai dunia, bahkan ia akan menjadi penyelamat dunia pada saat itu. Berarti antikristus, antikristus ini merupakan musuh besar atau tokoh kejam di akhir zaman. Bahkan tokoh yang jenius di akhir zaman, tokoh yang sangat licik di akhir zaman, bahkan ini merupakan tokoh yang misterius. Sebab tokoh ini kenapa misterius? Sebab dia akan muncul di akhir zaman. Kita tidak tahu kapan dia akan muncul. Tokoh yang luar biasa ini yang nantinya akan melawan Kristus, bahkan yang nantinya akan menggantikan posisi Kristus di dunia ini. Tetapi kita melihat ini merupakan tokoh yang luar biasa yang akan muncul di akhir zaman. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, mengapa antikristus? Kenapa bukan anti kepada Allah? Atau kenapa bukan anti kepada Roh Kudus? Tapi mengapa?
antikristus. Saudara, arti Kristus dalam bahasa Yunani itu dipakai kata Kristos yang berarti diurapi. Jadi Kristus diurapi atau Kristus yang diurapi. Sedangkan arti Kristus dalam bahasa Ibrani itu juga memiliki pengertian yang sama dari bahasa Ibrani. Kristus adalah atau Kristus artinya Mesaya, Mesia. Sama artinya juga yang diurapi. Dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21, maka kita jumpai di sana bahwa Kristus atau Yesus artinya juru selamat. Ya. Arti Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Matius pasal 1 ayat 21. Dia akan lahir, dia akan menjadi sosok penyelamat bagi dunia, penyelamat bagi umat-umat Allah. Dengan kata lain, maka kita perhatikan bahwa sosok antikristus sepertinya, ya, sosok antikristus adalah seperti Kristus yang benar. Seperti itu tidak berarti atau bukan berarti sama. Seperti. Jadi antikristus adalah sepertinya Kristus yang akan menyelamatkan dunia, yang akan menyelamatkan dunia, sehingga banyak orang akan tertipu oleh pengajarannya. Perhatikan, jadi antikristus, sosok tunggal, sosok pribadi antikristus yang tunggal itu di akhir zaman adalah sepertinya dia adalah Kristus yang benar pada saat itu. Jadi itulah sebabnya akan banyak orang yang akan tertipu oleh pengajarannya. Akan banyak orang yang akan tertipu oleh pengajarannya. Jadi itu kata antikristus. Mengapa Kristus? Jadi kita perhatikan, sasaran utama antikristus, dia akan menyamakan dirinya. Dia akan menjadi sama seperti Kristus. Dia akan menjadi sama seperti Kristus. Itulah sebabnya dia disebut antikristus. Nah, saudara sekalian, tokoh antikristus ada banyak orang menyamakannya dengan tokoh-tokoh yang ada di dunia. Contohnya seperti tokoh Kaisar Nero, ya, seperti tokoh Hitler. Jadi tokoh-tokoh ini adalah merupakan tokoh-tokoh yang antagonis, tokoh-tokoh yang sangat kejam, tokoh-tokoh yang terkenal sangat mengerikan ketika mereka memimpin dunia. Nah, banyak orang menyamakan antikristus itu, sosok pribadi tunggal tadi, sama seperti tokoh-tokoh tersebut. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa tokoh sosok antikristus itu disamakan seperti Bill Gates. Ya, bahkan ada yang mengatakan seperti Barack Obama, atau seperti Donald Trump, atau seperti Paus. Ya. Tetapi saya mau katakan begini, sosok tersebut kita tidak bisa menyamakan. Ya. Tokoh sosok antikristus kita tidak bisa menyamakan dengan tokoh-tokoh yang saya sudah sampaikan tadi. Artinya bagi saya, ketika sosok antikristus itu disamakan dengan tokoh-tokoh dunia ini adalah suatu kesalahan. Nah, itu adalah suatu kesalahan bagi saya, ya, bagi saya. Nah,
Dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi, maka kita temukan ada sosok utama, pemimpin antikristus yang akan datang. Tetapi jangan heran, jangan kaget bahwa ada yang mengatakan begini, sosok antikris itu akan muncul bukan dalam kalangan orang Kristen, bukan dalam kalangan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Pasti sosok tersebut adalah di luar Kristen. Tetapi apapun tanggapan orang tersebut, apapun pandangan orang-orang tersebut, kita kembali kepada apa kata Alkitab mengenai sosok antikristus. Nah, ayat yang sudah kita baca tadi, saya akan mengulangi lagi, mengutip ayat tersebut dari dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang kamu telah dengar, seorang antikristus akan datang. Ya, akan datang. Jadi sosok pribadi yang tunggal tadi, dia akan datang. Kita tidak tahu kapan dia akan datang, tapi pasti dia akan datang. Seorang antikristus akan datang. Sekarang, perhatikan kata ini, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, muncul pertanyaan bagi kita semua bahwa siapakah antikris? Akan muncul satu sosok antikris di akhir zaman, ya, tunggal. Tetapi Rasul Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18b dan 19a, ternyata rohnya antikris yang tunggal tadi, rohnya antikris yang tunggal tadi sekarang sudah ada. Konteks sekarang itu tentunya kita akan mengacu kepada pada saat Rasul Yohanes melihat tentang sosok tersebut. Nah, tentunya kita akan berkata begini, kapan Yohanes melihat mengenai antikris sebagaimana yang dicatat? Tentunya kita akan mengacu kepada penulisan daripada 1 Yohanes. Ya. Kita akan temukan bahwa yang dimaksud Rasul Yohanes, roh-roh antikris itu sudah ada, ya, sudah ada sejak Rasul Yohanes menulis suratnya 2000 tahun yang lalu. Yohanes sudah mengatakan bahwa roh antikristus sudah ada. Jadi 2000 tahun yang lalu rohnya antikris sudah ada. Nah, datangnya dari mana? Alkitab memberi jawaban kepada kita. Dari mana rohnya antikris? Ayat 19 berkata begini, memang mereka berasal dari antara kita. Oke? Roh-roh antikris itu berasal daripada kita, berasal daripada kumpulan orang-orang yang percaya, berasal dari kumpulan orang-orang yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sebab dikatakan mereka berasal dari antara kita. Mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Nah, jadi rohnya antikris yang ada sekarang, itu dikatakan mereka ada di antara orang-orang percaya.
Mereka ada di antara orang-orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Jadi roh-roh antikris itu tidak lain dan tidak bukan adalah ada di antara orang-orang yang sudah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang dia sembah, yang dia agungkan. Tetapi roh tersebut ternyata ada di antara orang-orang tersebut. Semoga bukan saya dan semoga bukan saudara yang mendengarkan hal ini. Nah, kita mau lihat dulu sosok antikris yang utama. Sosok antikris yang utama ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Kalau kita baca di dalam Daniel pasal 8 ayat 23, maka kita jumpai bahwa sosok pribadi tunggal ini yang disebut antikristus, dia adalah sosok penipu, pribadi yang sangat jenius dalam hal tipu menipu, penipu ulung. Ya, sosok pribadi antikris ini, pribadi yang utama. Kemudian yang kedua adalah sosok antikris ini, dia adalah seorang yang sangat pandai, sangat pintar dalam hal berpidato. Daniel pasal 7 ayat 8, Wahyu pasal 1, pasal 13 ayat 5. Pintar dia dalam berbicara, sehingga tidak heran bahwa nanti di akhir zaman sosok pribadi yang utama ini yang disebut antikristus akan mempengaruhi banyak manusia di akhir zaman, akan mempengaruhi banyak orang, sehingga akan tunduk, akan takluk kepada apa yang dia bicarakan, kepada apa yang dia sampaikan. Karena memang benar bahwa dia adalah sosok yang sangat luar biasa. Dia adalah sosok yang pandai berbicara. Nah, hati-hati. Saya bukan mengatakan bahwa Bapak Ibu Saudara semua orang yang pandai bicara, orang yang ngomong berbicara itu adalah tokoh ini. Tidak. Tetapi saya mengatakan ini adalah salah satu ciri, ya, salah satu ciri dari tokoh, ya, sosok antikris di akhir zaman. Yang ketiga, antikris itu, ya, sosok antikris itu adalah satu pribadi yang sangat luar biasa dalam hal politik. Nah, Daniel pasal 9 ayat 27, Wahyu pasal 17 ayat 11 sampai 12. Di sana menyatakan hal tersebut, bahwa sosok pribadi antikristus adalah tokoh yang sangat jenius dalam hal politik. Jadi nanti di akhir zaman, perpolitikan dunia suatu saat akan melibatkan sosok antikris hebat dalam berpolitik. Jadi Bapak Ibu yang hari-hari ini belajar berpolitik, sosok pribadi utama antikristus, dia lebih hebat cara berpolitiknya. Sebab politiknya itu bukan saja hanya mengalahkan orang sesama, ya, sesama dia di dunia, tetapi sosok politiknya itu akan mampu, ya, akan berusaha untuk mengalahkan Kristus, Yesus. Hebat orang ini. Nah, tetapi kita temukan lagi bahwa sosok antikristus di akhir zaman,
kita akan lihat bahwa dia adalah seorang tokoh yang jenius juga dalam bidang ekonomi. Dunia yang nantinya akan dikuasai oleh salah satu sosok ini, dia akan menguasai dalam hal ekonomi. Ekonomi dunia akan dia kuasai. Ya, ekonomi dunia akan dia kuasai. Sebagaimana yang tercatat di dalam Daniel pasal 11 ayat 23, Wahyu pasal 13 ayat 16. Ya, ekonomi akan dikuasai. Sehingga jangan heran di akhir zaman banyak orang yang akan terjerumus dalam hal ekonomi, dalam hal keuangan. Ya, keuangan akan menjadi salah satu kebutuhan dasar pada saat sosok antikris akan berkuasa. Kemudian selanjutnya, ciri dari sosok antikristus yang utama tadi, dia juga adalah sosok yang hebat, sosok yang luar biasa dalam bidang militer. Kecanggihan militer pada saat ini tidak sebandingkan dengan ketika sosok antikris akan berkuasa. Sebagaimana yang dicatat di dalam Wahyu pasal 6 ayat 2. Ya. Wahyu pasal 6 ayat 2. Dia adalah seorang tokoh yang hebat dari segi militer. Luar biasa tokoh ini. Itulah sebabnya nanti di akhir zaman, sosok inilah yang akan menjadi salah satu penguasa dalam hal militer. Nah, yang terakhir, sosok daripada pribadi antikris ini, dia ternyata adalah seorang yang hebat, seorang yang luar biasa dalam bidang agama, dalam bidang keagamaan. Sosok ini adalah sosok yang hebat dalam bidang keagamaan. Kalau Bapak Ibu membacanya di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4, Wahyu pasal 13 ayat 8. Wah, sosok ini adalah sosok yang paham tentang agama. Tidak heran nanti di akhir zaman, ya, sosok pribadi antikristus ini, dia adalah salah satu orang, ya, salah satu pribadi yang akan mampu menyatukan kekuatan agama. Ya. Sosok antikristus, dialah yang mampu menyatukan agama di dunia. Rasul Yohanes sudah mengatakan bahwa di akhir zaman hanya akan ada 2 model agama, ya. Hanya akan ada 2 model manusia. Yang pertama, orang yang benar, semakin kudus. Dan orang yang kedua adalah semakin jahat, semakin jahat. Ya, begitu kejam kejahatannya. Nah, kalau demikian bahwa hanya akan ada dua model manusia. Manusia yang benar, semakin benar, dan manusia yang jahat, yang semakin jahat. Kita ada di mana? Yang hari ini yang mengaku bahwa kita adalah orang yang beragama. Sosok ini dialah yang akan menyatukan manusia. Tetapi saya mau katakan, bagi kita yang ikut dengan sosok ini, maka akan tergolong kepada
orang-orang jahat. Tapi saya berdoa agar supaya bagi yang mendengar ini, khususnya saya, tidak termasuk dalam kumpulan ya orang-orang jahat atau bagian dari sosok antikris. Tetapi biarlah kita semua ada di dalam sosok pribadi utama, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, jadi inilah ciri-ciri ya. Inilah ciri-ciri sosok daripada antikris di akhir zaman. Nah, maka kita akan melihat juga sebagaimana Rasul Yohanes katakan bahwa di akhir zaman ada salah satu sosok, dan roh antikris itu sudah ada. Maka sebagaimana yang dicatat oleh Rasul Yohanes ya, bahwa antikris itu sudah ada saat ini ya, dari dulu sudah ada sampai sekarang, dan itu akan berjalan sampai pada hari Tuhan mau datang. Nah, siapa sosok antikristus sekarang? Nah, 1 Yohanes pasal 2 ayat 19 menyatakan hal itu ya. Rasul Yohanes mengatakan bahwa yang pertama, sosok antikristus saat ini ya, saat ini mereka adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh ya. Mereka adalah orang yang tidak sungguh-sungguh, padahal mereka itu ada dalam satu perkumpulan yang sama. Mereka sama-sama berkumpul ya. Kelihatannya sama berkumpul ya. Tapi ingat, Rasul Yohanes yang mengatakan akan hal ini. Alkitab yang mengatakan bahwa justru antikris sekarang itu datangnya dari mereka yang sama-sama berkumpul dalam satu komunitas ya, dalam satu komunitas orang percaya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 19. Tapi persoalannya adalah mereka tidak sungguh-sungguh. Nah, apa pengajaran bagi kita saat ini? Sungguh-sungguhlah dengan Tuhan ya, sungguh-sungguh, makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saat ini bukanlah saatnya untuk kita berfoya-foya, bermain-main. Jadilah orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang sungguh-sungguh. Yang kedua, ternyata antikris yang sekarang, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Yohanes ya, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 21 dan 22, dikatakan bahwa orang-orang yang disebut antikristus saat ini adalah mereka yang hari-harinya hidupnya mereka itu dikuasai oleh dusta. Mereka adalah orang-orang yang suka berdusta. Ada banyak dusta di dalam bibir mereka. Ada banyak dusta dari setiap ucapan yang mereka lakukan. Pendusta ya, mereka hidup dalam dusta. Di akhir zaman ini, salah satu pekerjaan antikristus adalah dia akan berdusta. Bukan hanya mendustai tentang sesamanya, tetapi dia akan berdusta tentang Tuhan. Dia akan berkata bahwa sayalah Kristus yang disembah, sayalah Kristus yang engkau sembah. Dan banyak orang akan tertegun, dan banyak orang akan percaya dengan kata-katanya yang penuh dengan kebohongan, yang penuh dengan dusta. Sudah bukan saatnya lagi buat kita yang hidup di akhir zaman ini untuk kita selalu hidup dalam dusta. Biarlah kita hidup benar, berkata apa adanya.
jangan kita berkata dusta atau jangan kita berkata bohong di akhir zaman ini. Sudah bukan waktunya lagi, tapi biarlah kita semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, Rasul Yohanes mengatakan bahwa antikristus yang ada sekarang itu adalah mereka tidak percaya ya dalam satu kumpulan komunitas orang percaya, tetapi mereka adalah pribadi-pribadi yang tidak percaya bahwa Kristus itu diurapi ya. Mereka hidup dalam komunitas sama, percaya kepada Kristus, percaya kepada Alkitab, tetapi dalam hati mereka, dalam diri mereka, mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, ini persoalannya. Dan banyak orang akan mengalami akan hal ini. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22b sampai 25. Kelihatannya sama-sama kita berkumpul, kita beribadah. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak mencapai kepada pengertian yang benar mengenai Yesus Kristus diurapi. Nah, inilah yang akan menjadi sasaran antikris di akhir zaman. Mereka akan melawan Kristus yang diurapi. Semoga kita yang mendengar pada saat ini adalah pribadi-pribadi yang menyadari bahwa hanyalah Kristus yang kita sembah, yang kita percayai, bahwa benar-benar Dia adalah diurapi. Dia adalah diurapi. Kemudian yang keempat, yang terakhir dalam bahasan saya, siapakah roh antikris yang ada di akhir zaman yang sekarang ini? Dia adalah orang Kristen yang berusaha, ya. Dia berkumpul sama dalam satu komunitas, tetapi dia menjadi seorang yang berusaha menyesatkan. Ya. Dia menjadi penyesat. Dia menyesatkan dari kebenaran Kristus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 26. Ya. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang selama ini mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, akhirnya dia berpaling dan dia berusaha untuk menjadi penyesat. Hari-hari ini ada begitu banyak penyesat-penyesat yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukanlah Tuhan. Ya, penyesat di akhir zaman adalah mereka akan berusaha menyesatkan dari pemikiran orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, Kristus, nama Kristus, nama Yesus itu akan menjadi ya, berita di akhir zaman ya, saat-saat ini pun ya. Matius pasal 24 ayat 15 mengatakan bahwa antikristus itu berdiri di tempat kudus Tuhan. Mereka sedang berbicara di depan ya, berdiri di tempat kudus Tuhan. Ya. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa antikris itu berdiri di tempat ya, di mimbar. Kelihatannya mengajarkan kebenaran, tetapi sebenarnya dia berusaha untuk menyesatkan dari kebenaran. Siapa mereka? Mereka adalah pembicara-pembicara di depan mimbar. Tapi sudah yang dikasih Tuhan, semoga bukan saya, semoga juga bukan saudara. Mereka akan berdiri di tempat kudus Tuhan, tetapi justru dengan penyesatan. Kemudian berusaha akan menyesatkan manusia ya, orang banyak di akhir zaman dengan cara apa? Mengadakan banyak mujizat. Antikristus di akhir zaman akan mengadakan banyak mujizat yang luar biasa.
sehingga banyak orang akan tertegun melihat mujizatnya yang luar biasa. Saya bukanlah orang yang anti terhadap mujizat, tetapi ketika pemberitaan kita mengenai Kristus adalah Tuhan yang didominasi oleh mujizat, maka tidakkah heran akan menciptakan orang-orang percaya yang hanya mengandalkan mujizat. Hanya mengandalkan mujizat. Kalau dia ditolong, ya, kalau dia disembuhkan dari sakit. Tetapi bagaimana kalau dia tidak ditolong? Bagaimana kalau dia tidak disembuhkan dari sakitnya? Bagaimana kalau mujizat itu tidak nyata dalam dirinya? Itu persoalan. Tetapi ketika kita punya iman, ya, seperti Daniel, dia berkata, Tuhan, kalaupun Engkau tidak menolong saya, kalaupun Engkau tidak mengadakan mujizat bagi saya akan tetap percaya. Saya akan tetap percaya kepada Engkau. Sama halnya dengan kita. Roh-roh antikris yang ada saat-saat ini akan mengantarkan pola pikir saudara hanya sampai kepada mujizat. Tetapi tidak sampai kepada siapa pembuat mujizat. Kristus pembuat mujizat. Ketika engkau percaya kepada Kristus, mujizat pasti terjadi. Percaya kepada Kristus. Banyak orang di akhir zaman akan lebih percaya kepada manusia daripada percaya kepada Kristus. Percayalah kepada kebenaran firman Tuhan. Percayalah kepada Kristus. Karena sesungguhnya di akhir zaman ini akan banyak orang, ya, akan ada antikristus yang sedang hidup saat-saat ini, yang akan berusaha menyesatkan iman saudara dan saya. Tetapi ketika kita tetap percaya kepada Kristus, maka apapun yang Tuhan lakukan kepada kita, kita tetap yakin dan percaya bahwa Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat. Bahkan Kristus adalah Sang Pembuat mujizat, akan menyatakan mujizat itu kepada kita. Tetap percaya kepada Kristus, tetap percaya bahwa di dalam Kristus ada pertolongan, ada pembelaan bagi setiap orang-orang yang percaya. Puji Tuhan. Selanjutnya nanti akan saya bahas mengenai tanda antikristus, yaitu 666. Ikuti terus video ini, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.